Welcome to Bang Bang Bang. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, jangan lupa kalian memastikan diri untuk minum air putih yang cukup. Ya, jangan sembarang air putih. Kalau saya sih dari air mineral, dan saya pilih air mineral karena mengandung mineral yang cukup buat tubuh kita. Pastikan minumnya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kalau kelebihan memperberat kejang ginjal, kalau kekurangan juga memperberat kejang ginjal. Pasnya itu gimana? 30 mili kali berat badan. Karena saya berat badannya adalah sekitar 65 kilo, berarti 65 dikali 30. Berarti saya sekitar minum 1,8 sampai 2,2 liter. Yuk, kembali lagi ke topik. Pada kali ini kita akan membahas nyeri yang dialami oleh para pekerja, mahasiswa yang hidup di era 90-an sampai sekarang. Yaitu adalah nyeri leher, kepala belakang, dan nyeri pundak. Jadi di sini ada nyeri leher, sini ya, nyeri pundak dan nyeri otot belakang. Kalau nyeri kepala belakang itu disebutnya adalah TTH, temporal tension headache. Kalau nyeri leher ya dia disebutnya nyeri leher, ya kan, naik acel gitu namanya, atau nyeri pundak. Hal ini terjadi dikarenakan kita menggunakan otot pundak dan otot leher dalam jangka waktu yang lama dan tidak diberikan kesempatan rehat. Seperti ketika kalian fitness, ya kan, olahraga. Habis fitness kalau angkat bebannya dinaikin di step up, ya kan, di repetisi, otomatis besoknya kita ngerasain jarem. Seperti kata leher dan pundak. Dan leher pundak itu kenapa? Karena menahan beban yang paling berat, yaitu beban kepala kita. Tengkorak kita nih berat, apalagi kalau ada otak, kecuali otaknya kecil, ringan. Jadi misalkan yang terjadi kalau kamu ngantor atau kamu belajar kuliah, apalagi dengan pandemi yang WFH ini, kan otomatis kita bekerja terus, kadang lupa waktu ya. Kalau posisi ergonomis, posisi kerja kita tidak ergonomis, tidak sesuai dengan anatomi tubuh, kita tuh nunduk gini. Misal laptop di sini. Ini akan membuat kalau terjadi terus-terusan akan mempengaruhi kinerja tulang dan memperberat kerja leher. Posisi ergonomis itu adalah kita tidak boleh ininya kayu. Jadi kalau kursinya langsung kayu, tidak ada busanya, itu akan memperberat kerja tulang belakang, jadinya kita nyeri punggung belakang. Terus posisi itu sama. Jadi kepalanya tidak nunduk, kepala tidak dangak, tapi lurus. Itu dinamakan adalah posisi ergonomis. Jadi untuk mencegah terjadinya nyeri leher, nyeri pundak, dan nyeri kepala belakang yang secara berturut-turut diakibatkan kerja, saya sarankan untuk pemilik kantor itu memperhatikan posisi ergonomis dari pegawainya. Kayak gini. Jadi, dan ada peraturan, kalau kita itu sudah 2 jam di depan laptop, itu kita harus peregangan. Peregangan, jadi berdiri, peregangan, 7 detik, 7 detik, 7 detik, 7 detik, terus 7 detik, 7 detik, 7 detik, 7 detik. Dan mengalihkan pandangan ke tempat yang jauh untuk mengurangi kelelahan otot mata. Tapi bagi orang yang workaholic, kadang dia mengabaikan itu semua. Jadi walaupun sudah ergonomis, dia ngadep laptop terus. Dan AC itu juga bahaya. Kenapa? Karena AC itu membuat seolah-olah kita sejuk. Padahal AC itu juga terjadi penguapan pada kulit kita pada air kita tuh menghilang melalui keringat, penguapan, dan pipis. Jadi kalau kita lihat air di kulit kita tuh kalau di AC juga menguap, maka ketika kita keluar dari AC kayak gerah kan, karena sebenarnya itu menguap. Jadi ketika kita AC pun kita harus memenuhi kebutuhan cairan kita. Dan kita harus peregangan seperti itu. Maka kan banyak orang yang bilang untuk mencegah terjadi nyeri leher belakang dan nyeri pundak secara terus-menerus, Anda harus rutin melakukan peregangan ini paling nggak tiap 8 detik. Bukan 8 detik, durasinya 8 detik kayak gini. Tiap 2 jam atau tiap 3 jam. Dan mengalihkan pandangan ke tempat jauh untuk mengurangi intensitas ketegangan otot mata. Kalau kalian terus-terusan, yang sering terjadi adalah pertama nyeri bagian leher dulu sama nyeri bagian tulang low back pain. Kalau tempat dudukmu nggak ergonomis, akan terjadi kalau jangka panjang namanya HNP, hernia nucleus pulposus. Itu bukan ketedun. Hernia nucleus pulposus adalah ketika tulang belakang itu ada bantalan-bantalannya, kempes, blet, karena terjadi kompresi tulang belakang. Biasa terjadi di umur 55 tahun dan mengakibatkan saraf kejepit sehingga dia sakit, itu namanya HNP.
Nah, kalau dia ke sini dia nyeri nanti di pundak sama leher. Ya kan? Dan yang berikutnya migrain. Kenapa? Karena tekanan dari mata ini kan tegang. Ada ototnya jarem sampai sini, wah nyut-nyutan. Menggunakan obat anti rasa sakit atau obat rileks kayak benzodiazepin, kayak prazolam itu hanya sementara. Yang paling bagus adalah mengubah posisi kerja Anda. Dan yang paling sering dilakukan orang adalah dia sudah main laptop seharian pada waktu kerja. Di tempat rumah, dia juga main handphone. Coba kalau orang main handphone ya. Main handphone tuh yang bener gimana? Sambil duduk. Ya, sambil duduk. Itu paling bener. Duduk. Yang dilakukan orang di rumah adalah dia main handphone sambil tiduran. Tahu nggak yang terjadi apa main handphone sambil tiduran? Otot tangan yang capek sama siku sama pundak lagi. Dan akibatnya apa? Main handphone sama tiduran tuh kalian akan lupa waktu dan lupa jam tidur. Padahal, terus kalian langsung tidur. Padahal tuh ada cahaya yang brightness-nya kuat banget. Makanya di handphone ada yang namanya sleep mode. Atau sehingga apa? Dia mengurangi intensitas cahaya terang sehingga jadi gelap. Tujuannya apa sih? Soalnya cahaya ini, walaupun kita tuh merem, langsung tidur misal, itu sensor cahaya di retina itu tetap nyala. Sehingga kita tidurnya nggak akan masuk deep sleep, tapi malah kebawa mimpi nanti cahayanya. Jadi kita bangun-bangun tuh nggak nyenyak. Terus caranya gimana? Jadi sebelum kamu tidur, pastikan 1 jam sebelum tidur tuh jangan main handphone. Kamu main handphone nih sekarang, dan main handphonenya jangan sambil tiduran, duduk. Ketika kamu tiduran tuh ya jangan main handphone. Ya tiduran tuh tiduran, relax. Saya dulu pernah kayak gitu, saya mengubah kebiasaan sesimpel itu. Saya belajar dari senior saya, dokter ortopedi, Dr. Asa Ibrahim, cek di sini Twitter, cek di sini Instagram. Beliau mengatakan kalau pengen tidur nyenyak sama Dr. Gofir, itu dosen saya yang sering saya menggunakan sumber. Kalau ingin menggunakan pola tidur yang sehat, gak usah main HP hampir 1 jam dan jangan main HP di kasur. Benar-benar saya ubah, tidur saya nyenyak, deep sleep masuk, bangun selalu seger, mood enak. Kalau kamu udah main handphone, jeda 1 jam. Dah, baru tidur. Untuk memberikan waktu buat sel-sel pada retina itu untuk recovery. Sehingga melupakan yang jadi di handphone. Ini handphone ini jujur menjadi sebuah virus baru bagi kita. Karena kita nggak bisa lepas dari ini. Alhamdulillah, saya bisa lepas. Saya sudah punya waktu rata-rata saya per hari itu mentok cuma 3 jam main handphone. Saya mainnya itu menit-menitan, habis main, taruh. Dan kalau kalian nongkrong di luar, udah taruh aja handphonenya. Biar kalian nggak main terus. Saya tuh kalau udah kerja main sambil gini, jadi laptop gini dah. Lihat, main Twitter kerja lagi. Kalau saya lagi sama anak, saya menghindari yang namanya main handphone. Saya taruh. Bahaya. Handphone ini membantu kita, tapi juga memusnahkan kita. Nyeri belakang, kepala bagian belakang, saya nggak peduli radiasinya. Tapi pola hidup yang kayak gini. Main tuh kayak gini. Apalagi ada yang kayak gini main. Wah, ini hancur, tulang lehernya hancur. Sakit boy, sakit bor, sakit bor. Lu lihat 10 tahun lagi lakuin terus, akan cedera tulang belakang, otot atlasnya akan jepit. Jadi sini nyeri terus dan migrain keperpanjangan. Hati-hati bor. Ubah kebiasaan sepele Anda akan bisa meningkatkan kualitas hidup Anda. Jangan remehkan hal sepele. Itu aja kalau dari saya. Main hand apa? Lordosis skoliosis itu gimana? Kan duduk tadi berbeda. Beda lagi bro. Kalau skoliosis, lordosis, kifosis itu terjadi karena pola bengkoknya tulang belakang karena gaya hidup. Misal kamu kerja kamu sering kayak gini, itu jadi skoliosis. Biasa terjadi 30% di cewek. Kalau misalkan ya lebih sering di cewek, lebih sering cewek 30% kalau nggak salah. Direvisi kalau dokter ortopedi. Kalau skoliosis dan lordosis itu kayak bungkuk gini sampai terlalu tegak kayak gini. Jadi itu pola kerja juga. Intinya posisi ergonomis karena kerja itu sangat mempengaruhi kerja kita. Kalau bangku terlalu empuk atau apa itu bagus gak dok? Misalnya kita duduk kerja itu bangkunya terlalu empuk. Bangku tuh harus pas, bukan empuk, bukan keras. Terlalu empuk akan bahaya juga buat tulang belakang. Paling bagus tuh pas. Makanya kan kursi kantoran yang bagus-bagus mahal banget karena ergonomis. Ya kan? Ya karena emang kursi kantor yang mahal akan lebih bagus daripada kursi keras. Jadi kursi itu beda-beda bro. Sofa tuh bukan buat kerja. Sofa tuh buat ngobrol. Kerja tuh bener-bener kayak gini, diarahkan 90 derajat tek-tek duduknya. Bukan gini. Jadi kita tidak perlu menegakkan diri, sudah ada sandarannya. Ini ada pertanyaan krusial buat ini dok. Apa? Kalau kursi gaming gimana dok? Lah kursi gaming kan mahal-mahal bro. Iya maksudnya empuk banget nih. Nggak empuk. Kursi gaming nggak empuk banget. Yang mahal nggak empuk banget. Mana ada kalau sekarang lu lihat
Kursi racing Recaro, gue punya tuh Mini Cooper gue Recaro. Emang Recaro empuk? Recaro tuh nggak empuk bro, tapi melindungi kita banget. Tujuannya apa? Biar kalau kita cedera nggak patah. Fit banget ya. Fit banget. Emang lu pikir kursi game itu kayak kursi mobil, kayak kursi balap? Kursi game itu kayak kursi balap, mirip 11-12. Tidak empuk, tidak keras, tapi pasnya apa? Ergonomis. Supaya kalau orang main tuh nggak bungkuk. Jadi kalau gue langsung negur kalau ada orang main game tapi sambil sila. Itu dia bahaya banget, cepat kesemutan, menghalangi pembuluh darah yang bergerak di kaki. Ya lu main game harus gini. Main game tuh jangan sambil tiduran. Wah, lu akan menerima yang namanya carpal tunnel syndrome, Kubiti syndrome. Wah, banyak banget bro simbolnya. Dan itu kelasnya bukan pas muda, pas tua. Untuk mendapatkan kualitas hidup yang tua yang baik, awali sejak muda. Itu kalau dari saya. Thank you, Lemitra.